Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dari studio Gereja Masehatun hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus agar ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, kami boleh memahami dengan benar, kami boleh alami dalam kehidupan kami, dan kami boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing pada hari Sabat. Saudara-saudara, judul pelajaran yang ke-8 saat ini adalah menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Saudara-saudara, kita akan melihat lebih jauh dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8. Ayat tema dalam pelajaran yang ke-8 ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-36. Bunyinya seperti ini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, sangat jelas di dalam ayat ini mengatakan bahwa Bapa yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus aku. Nah, kita akan belajar lebih dalam pelajaran sekolah Sabat ini di dalam rangkumannya. Saudara-saudara, bukti dalam pelajaran ini terus bertambah. Tentang apa, saudara-saudara? Di mana keilahian Yesus dalam Injilnya kitab Yohanes memberikan bukti yang lebih meyakinkan bahwa Yesus memang seperti yang dia klaim. Sebagai apa, saudara-saudara? Sebagai anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Termasuk saudara-saudara, termasuk Anda dan saya. Dalam Injil ini, saudara-saudara, di mana Yesus bertukar pikiran dengan orang-orang agar mereka melihat karakternya yang murni, ya, mandat ilahinya, firman-Nya yang perkasa, dan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib dan sangat luar biasa. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini dikatakan bahwa sebagai anak Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Dia satu dengan Bapa. Dengan demikian Yesus berkata dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara, jadi Kristus adalah karunia terbesar Allah bagi umat manusia. Dan tanpa karunia seperti itu, dunia akan hancur lebur. Saudara-saudara, namun sayangnya dan ironisnya, terlepas dari kebenaran ini, saudara, sebagian besar dunia yang dia ciptakan tidak percaya kepadanya. Begitu juga umatnya sendiri. Yohanes membuat poin ini sangat jelas. Betapa suatu tragedi bahwa ciptaan Allah yang dibuat menurut gambarnya menolak karunia yang tak tergantikan. Saudara-saudara, Yesus telah ada di dalam dunia
Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetap orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dalam poin ini juga saudara-saudara, atau dalam pekan ini kita akan mempelajari beberapa nubuatan terkait dalam kitab suci yang dengan jelas mengungkapkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Bagaimana nubuatan-nubuatan? Ya, bagaimana nubuatan-nubuatan ini digenapi dengan tepat? Sebagai contoh, kita akan melihat penggenapan nubuatan tentang bagaimana Yesus akan memasuki Yerusalem, menunggang keledai di dalam Mazmur pasal 118 ayat 26. Dalam Sakaria pasal 9 ayat 9. Kita juga akan melihat nubuatan murid yang akan mengkhianatinya dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10. Selain itu saudara-saudara, kita akan mempelajari dinamika mengapa beberapa pemimpin memutuskan untuk menolaknya sementara. Secara mengejutkan, yang lain melihat untuk percaya kepadanya. Pada akhirnya dalam proses ini kita akan mempertimbangkan pertanyaan ini, saudara-saudara. Apakah kalau kita melihat dalam pelajaran ini, apakah artinya memiliki pola pikir penalaran dari bawah menurut Yohanes dalam pasal 8 ayat 23 atau versus pola pikir penalaran dari atas? Saudara-saudara, sangat luar biasa pelajaran ini. Dan kita akan mempelajari nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. Dan apa yang saya katakan tadi, bagaimana kita akan mempelajari dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 yang dimaksud dari bawah. Nah, saat ini saudara-saudara, ada begitu banyak poin-poin yang sangat penting yang nanti kita akan belajar dan diskusikan di setiap UKSS yang nanti kita akan diskusikan pada hari Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat. Saudara-saudara, biarlah pelajaran ini memberikan satu pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan mengerti, bagaimana kita akan memahami bahwa ternyata Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu diutus oleh Bapa. Di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara-saudara. Oleh sebab itu, lewat pelajaran yang sangat penting ini, mari kita menerima Yesus, kita percaya kepadanya. Oleh karena jaminannya dan janjinya itu adalah pasti. Apa jaminannya? Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Yesus datang, kita akan menikmati hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, di mana di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan tutup rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini, pelajaran yang ke-8. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami telah mempelajari pelajaran yang sangat luar biasa lewat firman-Mu dalam pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan iman bagi kami, memperbaharui hidup kami, agar benar-benar kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kami. Bapa yang di sorga, kami bersyukur oleh karena jaminannya pasti kehidupan yang kekal akan kami miliki ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.